Pendaftaran bantuan biaya pendidikan atau bantuan anak sekolah telah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait pendaftaran bantuan anak sekolah. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait adanya pendaftaran bantuan pendidikan masuk sekolah atau BPMS tahun 2025 telah dibuka. Jadi di sini saya akan memberikan informasi terkait persyaratannya, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, kemudian jadwal pendaftarannya, kemudian website yang bisa teman-teman kunjungi, serta nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi terkait informasi pendaftaran bantuan anak sekolah ini. Jadi teman-teman yang penasaran jangan lupa disimak videonya sampai selesai. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya ya. Di sini ada dua bantuan yang dibuka pendaftarannya teman-teman mulai dari tanggal 30 Juli ini sampai 8 Agustus mendatang. Jadi teman-teman jangan lupa disimak sampai selesai. Nah, bisa dilihat di sini pendaftaran bantuan pendidikan masuk sekolah BPMS tahun 2025 telah dibuka. Kemudian bantuan kedua ada apa? Mari kita juga spill berikut ini. Bantuan anak sekolah yang kedua, ini dia pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025 telah dibuka. Jadi di sini teman-teman ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi jangan lupa disimak sampai selesai. Oke, kita mulai dulu dari KJP Plus ini. Jadi KJP Plus ini telah memberikan persyaratannya teman-teman ya. Yang pertama yaitu murid dengan usia 6 sampai 21 tahun. Nah, jadi ini usia sekolah dari SD, kemudian SMP, SMA dan SMK bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Dan yang kedua adalah memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi itu persyaratan kedua. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu terdaftar sebagai murid pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta. Dan yang keempat adalah memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Jadi ini dia persyaratan khusus yang perlu teman-teman perhatikan, khususnya ingin daftar KJP Plus tahap 2 ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua yaitu anak panti sosial berdasarkan SK Kepala Dinas. Tetapi kita kembali dulu ke nomor 1. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui apakah terdaftar di TKS atau tidak, bisa melakukan pengecekan di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi linknya adalah cekbansos. Oke, silakan tuliskan di Google teman-teman ya, cekbansos.kemensos. Oke, kemensos. .go.id. Jadi silahkan teman-teman ketikkan ini di Google pencarian yang biasa teman-teman gunakan untuk mengecek apakah terdaftar di TKS atau tidak. Lanjut teman-teman, yang ketiga yaitu anak penyandang disabilitas dan anak dari penyandang disabilitas yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ini tuh masih saling berhubungan dengan yang pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke jadwal pendaftarannya.
Oke, teman-teman, di sini ada timeline pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2025. Jadi yang pertama, teman-teman perlu ketahui, orang tua atau wali murid menyiapkan berkas persyaratan usulan KJP Plus dimulai dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2025. Kemudian yang kedua, 30 Juli sampai 8 Agustus bisa dilakukan pendaftaran. Bisa diperhatikan teman-teman. Yang pertama itu pendaftaran dari 30 Juli sampai dengan 7 Agustus 2025. Jadi teman-teman yang hari ini baru nonton channel Gue Rahman masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Nah, yang kedua, verifikasi dan unggah SPTJM pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 2025. Oke, kita lanjut teman-teman ke jadwal berikutnya, yaitu pada tanggal 11 sampai 16 Agustus 2025 akan dilakukan verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi setelah itu teman-teman pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 30 September 2025 maka itu ada waktu untuk penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Jadi teman-teman yang masih asing dengan KJP Plus ini, teman-teman sudah sering saya bahas di video sebelumnya bahwasanya untuk KJP Plus ini tuh cair per bulan, ada biaya SPP, kemudian ada biaya personal yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan pendidikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui di mana teman-teman bisa melakukan pendaftaran, bisa teman-teman mengunjungi laman ini edujakarta.go.id /KJP, atau di sini saya akan juga munculkan nomor WhatsApp yang bisa teman-teman hubungi untuk melakukan pendaftaran atau cari informasi mengenai bantuan KJP Plus ini. Untuk nomor yang bisa teman-teman hubungi mengenai panduan pendaftaran KJP Plus ini, teman-teman bisa menghubungi WhatsApp dari panitia yaitu 0852 1124 7089. Jadi pelayanannya mulai dilakukan pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja, teman-teman. Oke, jadi itu nomor yang bisa teman-teman hubungi. Oke, kita lanjut ke bantuan yang kedua. Oke, teman-teman, kita lanjut. Jadi bantuan yang kedua yaitu pendaftaran bantuan pendidikan masuk sekolah BPMS tahun 2025 telah dibuka. Jadi ini bantuannya berupa bantuan biaya pendidikan masuk sekolah. Jadi biasanya ketika masuk sekolah ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, maka ini membuka pendaftaran khusus teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan masuk sekolah. Jadi ini dia persyaratan umumnya. Yang pertama adalah murid usia 6 sampai 21 tahun. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai murid baru di sekolah atau madrasah swasta di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian persyaratan ketiga adalah berdomisili dan memiliki NIK Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Nah, adapun persyaratan khususnya, jadi persyaratan khususnya teman-teman sama dengan KJP Plus. Yang pertama terdaftar di TKS, kemudian anak panti sosial berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS. Jadi itu persyaratannya. Kemudian untuk timelinenya juga sama, teman-teman. Ini dia timeline pendaftaran BPMS tahun 2025. Jadi ini sama dengan KJP Plus yang sebelumnya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan biaya pendidikan masuk sekolah tahun 2025 khususnya Provinsi DKI Jakarta bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi masih ada waktu teman-teman karena pendaftarannya masih terbuka sampai dengan 7 Agustus 2025. Itu dia informasi yang bisa saya berikan di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai saat ini. Dan teman-teman yang ada pertanyaan terkait KJP Plus ini bisa teman-teman hubungi nomor WhatsApp yang telah disediakan oleh
panitia pelaksana dari bantuan anak sekolah ini. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel gua Rahman. Jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.